Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sehat-sehat saja ya? Nah anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dan dapat kita pahami. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung pada bilangan desimal untuk anak kelas 6. Ada hal penting yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan operasi hitung bilangan desimal. Yang pertama, penjumlahan bilangan desimal hampir sama seperti penjumlahan pada bilangan bulat biasa. Yang harus dilakukan hanyalah menyejajarkan tanda desimal atau tanda koma, serta memastikan tanda desimal juga ditulis pada bilangan hasil penjumlahan. Nah, sebelum kita mempelajari operasi hitung bilangan desimal, coba kita pahami dulu konsep dasar yang harus kita miliki. Apa konsep dasar yang harus kita miliki? Yang pertama, pahami nilai tempat. Pahami bilangan desimal. Maksudnya, pada bilangan 23,125, angka 2 itu memiliki nilai puluhan. Angka 3 adalah satuan, angka 1 per puluhan, angka 2 per ratusan, dan angka 5 per ribuan. Kalau ditulis 20, 3, 0,1, 0,02, 0,005. Nah, konsep dasar ini harus kita pahami terlebih dahulu supaya nanti kita akan dengan mudah dapat melakukan operasi hitung pada bilangan desimal. Nah, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus kita ambil, sejajarkan tanda desimal, tanda koma di bilangan-bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Tambahkan angka 0 pada bilangan untuk menyejajarkan jika perlu. Yang ketiga, turunkan tanda desimal, tuliskan tanda desimal di baris jawaban tepat di bawah tanda desimal yang sudah disejajarkan sebelum melakukan penjumlahan. Setelah sejajar, barulah lakukan penjumlahan atau pengurangan pada angka-angka dimulai dari angka yang paling kanan. Nah, untuk lebih memudahkan, lebih memahami, maka marilah kita latihan dengan soal latihan berikut. Soal yang pertama, 0,6 ditambah 1,3. Ingat yang langkah yang pertama, sejajarkan. Kita susun ke bawah secara sejajar. 0,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,9. Setelah sejajar, kita jumlahkan biasa seperti pada penjumlahan bilangan bulat. Jadi jawaban 1,9, jadi 0,6 ditambah 1,3, jawabannya adalah 1,9. Nah, kita coba untuk latihan yang kedua, 0,2. Pada angka ini kita hanya memiliki satu angka di belakang koma, ditambah 0,75 memiliki 2 angka di belakang koma. Ingat, langkah kita yang pertama adalah menyejajarkan. Nah, setelah disejajarkan, dan ingat, selain menyejajarkan, kita bisa menambahkan angka 0 jika diperlukan. Karena ini adalah satu angka di belakang koma dan ini 2 angka di belakang koma, supaya sejajar, maka kita menambahkan angka 0 supaya sejajar. Jika sudah sejajar, kita jumlahkan seperti biasa. Sehingga
Jawaban dari 0,2 ditambah 0,75 adalah 0,95. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. 1,253 ditambah 4,9. Pada angka ini juga terdapat perbedaan angka di belakang koma. Yang di depan ada 3 angka di belakang koma, sedangkan yang di belakang ada 2 angka di belakang koma. Setelah kita sejajarkan, kita tambahkan angka 0 supaya menjadi sejajar. Nah, supaya sama-sama 3 angka di belakang koma, setelah itu kita jumlahkan. Sehingga jawaban dari 1,253 ditambah 4,9 adalah 6,153. Nah, ini anak-anak ketika kita menjumlahkan. Nah, bagaimana untuk pengurangan? Sama. Disejajarkan, ditambah 0 jika perlu. Jika sudah sejajar, kita lakukan operasi hitung pengurangan. Sehingga 3,1 dikurangi 2,357 sama dengan 0,743. Nah, anak-anak, bagaimana untuk penjumlahan dan pengurangan? Apakah kalian sudah memahaminya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Apa saja yang perlu kita ketahui? Perkalian bilangan desimal hampir sama seperti perkalian pada bilangan bulat. Begitu juga pembagian. Beri tanda koma pada hasil perkalian sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma yang dikalikan. Hitung dari sebelah kanan. Jadi banyaknya angka di belakang koma dihitung dari sebelah kanan. Pembagian bilangan desimal sama seperti pembagian pada bilangan bulat. Sebelum dilakukan pembagian, kita ubah bilangan pembaginya menjadi bilangan bulat dengan cara mengalikan dengan 10, 100, atau 1000. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita coba dengan soal latihan. Untuk perkalian bilangan desimal. Di sini 0,5 kali 0,3. 0,5 kali 0,3 pada angka yang pertama ini terdapat 1 angka di belakang koma. Angka yang kedua 1 angka di belakang koma. Ya. Kita kalikan aja bilangan utuhnya. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, karena 0,5 1 angka di belakang koma dan 0,3 1 angka di belakang koma, maka ada 2 angka di belakang koma sehingga jawabannya menjadi 0,15. Sama halnya dengan 0,7 kali 0,5. 7 kali 5 adalah 35. 7 kali 5 adalah 35, maka 0,7 kali 0,5 sama dengan, karena ada 2 angka di belakang koma, maka 35, 2 angka kita hitung 2 angka belakang koma, 1, 2, menjadi 0. Sehingga 0,7 kali 0,5 jawabannya adalah 0,35. Sama halnya dengan 1,2 kali 0,7. 12 kali 7 adalah 84. Karena ini ada 1,2 kali 0,7 ada 2 angka di belakang koma, maka jawabannya menjadi 0,85. Nah, anak-anak, begitu untuk perkalian.
Perhatikan pada soal berikut. 1,2 kali 0,12. Di sini ada satu angka di belakang koma, di sini ada dua angka di belakang koma. Kita mengalihkan langsung. Kita mengalihkannya langsung ya. 12 kali 12. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. Maka dijumlahkan menjadi 4, 4, 1. 12 kali 12 adalah 144. Tapi karena ada 1 dan 2 angka di belakang koma, berarti ada 3 angka di belakang koma, kita hitung 1, 2, 3. Menjadi 0,144. Sama halnya juga dengan ini. 25 kali 3 adalah 75. Ini ada 2 angka dan sini ada 1 angka di belakang koma, berarti jumlahnya menjadi 3 angka di belakang koma. Sedangkan 75 hanya 2. Supaya menjadi 3 maka ditambahin 0. Baru dipasang koma ya. 0,9 kali 0,11 adalah 99. 9 kali 11 adalah 99. Tapi ingat ini ada 1 angka dan ini ada 2 angka. Maka harus ada 3 angka di belakang koma. Karena hanya 2 maka kita tambah 0. Baru koma. Jadi menjadi 0,099. Nah, itu perkalian pada bilangan desimal. Kita lanjutkan untuk pembagian. Bagaimana pembagian? Caranya sama. 0,4 dibagi 0,2. Langkah yang pertama adalah ubah pembaginya menjadi bilangan bulat. Ya. (0,2) supaya menjadi bilangan bulat, maka dikalikan 10 menjadi 2. Jadi, karena 1 angka di belakang koma, maka dikalikan 10 menjadi 2. Jika 0,2 dikalikan 10, maka yang 0,4 pun juga dikalikan 10. 0,4 kali 10 adalah 4. 0,2 kali 10 adalah 2. Setelah itu kita hitung seperti biasa. 4 dibagi 2 adalah 2. Kita lanjut pada soal berikutnya. 0,16 dibagi 0,8. 0,8 supaya menjadi bilangan utuh 8, maka dia harus dikalikan 10. Nah, 0,16 dikalikan 10 menjadi 1,6. 0,8 dikalikan 10 menjadi 8. Nah, sekarang nih 16 dibagi 8 adalah 2. Tapi ingat, karena yang dibagi ada 1 angka di belakang koma, maka jawabannya dibuat 1 angka di belakang koma sehingga menjadi 0,2. Sama seperti pada perkalian. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ya. 0,021 dibagi 0,7. Pembaginya adalah 0,7, 1 angka di belakang koma. Maka dikalikan 10. 0,021 kalau dikalikan 10 menjadi 0,21. 0,7 kalau dikalikan 10 menjadi 7. Nah, sekarang 21 dibagi 7 adalah 3. Tapi di sini yang dibagi adalah 2 angka di belakang koma. Maka jawabannya juga 2 angka di belakang koma. 3 ditulis menjadi 0,03. Nah,
Bagaimana untuk 0,24 dibagi 0,08? Karena pembaginya yang di belakang koma ada 2 angka, maka supaya menjadi bilangan utuh kita kalikan 100. 0,24 dikalikan 100 adalah 24, 0,08 dikalikan 100 adalah 8. Jika sudah dikalikan 100, maka tinggal kita lakukan aja pembagian seperti biasa. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Sama 0,036 dibagi 0,04, karena pembaginya 2 angka di belakang koma, maka dikalikan 100. 0,036 dikalikan 100 menjadi 3,6, 0,04 dikalikan 100 menjadi 4. 36 dibagi 4 ada 9. Karena di sini bukan 36, 3,6, maka jawabannya bukan 9, tapi 0,9. 1,125 dibagi 0,25. Karena pembaginya 2 angka di belakang koma, maka dikalikan 100. 1,125 menjadi 112,5. 25 kali 100 menjadi 25. Nah, sekarang kita hitung. 1125 jika dibagi 25, jawabannya adalah 45. Karena ini bukan 1125, tapi 112,5, ada 1 angka di belakang koma, maka jawabannya juga ditulis 1 angka di belakang koma. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bu Dwi tentang perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, supaya Bu Dwi tahu kalian sudah paham atau belum, kerjakan tugas berikut ini. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar, salam, terima kasih.